Selamat datang kembali di channel Hariware. Kita pasti sudah pernah mendengar kisah hujan darah atau hujan ikan yang terjadi oleh alam sebelumnya. Sangat banyak teori dan spekulasi mengenai hal tersebut. Namun kali ini kita memiliki sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk diketahui. Hal yang sangat mengherankan dan menjadi salah satu dari berbagai kejadian paling misterius di dunia yang telah dikenal dengan fenomena katak di dalam batu. Bagaimana bisa seekor katak berada di dalam batu dan masih hidup ketika dikeluarkan? Jika Anda memiliki pertanyaan seperti ini, artinya Anda juga mewakili jutaan orang lain di dunia ini yang heran dengan fenomena aneh tersebut. Jika kamu belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah dan klik icon lonceng untuk menerima pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Dan jika suka, silakan tekan like untuk video ini. Kita akan selalu membahas mengenai hal-hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Kejadian misterius ini diawali ketika pada tahun 1800-an, seseorang menemukan sebuah batu yang saat dipecah terdapat seekor katak di dalamnya dengan kondisi masih hidup. Bahkan kemudian, Benjamin Franklin juga mengatakan bahwa dirinya menemukan 4 ekor katak yang masih hidup di dalam sebuah batu kapur. Untuk memecahkan misteri ini, para ahli melakukan percobaan dengan menempatkan katak di dalam sebuah batu, namun hasilnya benar-benar berbeda. Katak percobaan tersebut tidak bertahan lama dan mati dalam waktu singkat. Dengan kata lain, bagaimana seekor katak bisa masuk dan bertahan hidup di dalam sebuah batu? Dan hal itu masih menyisakan misteri hingga sekarang. Fenomena ini sangat unik dan telah lama menjadi misteri yang sulit dijelaskan. Kisah mengenai hewan-hewan kecil seperti katak dan kadal yang ditemukan terbungkus atau terperangkap di dalam sebuah batu keras dalam keadaan hidup. Fenomena ini sungguh terjadi dan telah banyak dilaporkan sejak abad ke-18. Berbagai pertanyaan pun muncul dari fenomena yang dirasa tidak masuk akal ini. Bagaimana cara hewan tersebut bisa masuk ke dalam sebuah batu? Dan bagaimana cara mereka bertahan hidup di antara sempitnya ruang batu keras yang sangat sulit ditembus udara? Apa yang mereka makan di sana? Kita mengetahui bahwa jenis-jenis batuan beku atau igneous rocks seperti batu granit, obsidian, dan lain-lain yang banyak terdapat di tanah, dan pada umumnya, kasus-kasus bertapanya para katak dan kadal ini memang kerap ditemukan pada batuan jenis tersebut. Seekor katak yang konon telah ditemukan di dalam sebuah batu bara pada tahun 1899. Dan di sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20, laporan mengenai ditemukannya katak dan kadal yang terperangkap di dalam batuan begitu banyak. Pada tahun 1821, majalah Tilok Philosophical mengangkat sebuah artikel mengenai seorang tukang batu bernama David Virtue yang membuat sebuah penemuan mengherankan. Ia menemukan seekor kadal yang berdiam di dalam sebuah batuan keras yang baru saja dipecahkannya. Kadal tersebut ia katakan seperti terpatri di sana hingga bagian dalam batuan membentuk pola tubuhnya. Uniknya, setelah dicurigai mati, selang beberapa saat setelah dikeluarkan, si kadal menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan beberapa saat kemudian ia sudah dapat berlari. Kemudian di tahun 1899, seekor katak juga ditemukan di dalam sebuah batu bara oleh beberapa karyawan tambang di Inggris. Selama Perang Dunia Kedua, beberapa tentara Inggris yang sering menggunakan bahan peledak untuk membuat semacam parit perlindungan juga sering mendapati beberapa ekor katak dan kadal yang bersemayam di dalam beberapa batuan yang terpecah akibat ledakan. Namun tak hanya di dalam batuan beku saja, fenomena ini dapat dijumpai. Beberapa kasus lainnya juga ditemukan di jenis batuan gamping. Makhluk hidup di dalam batu padat hingga saat ini masih masuk di dalam daftar anomali dunia yang banyak diteliti oleh para ilmuwan. Peristiwa ini seakan-akan berada di luar logika biologi dan bahkan fisika. Namun bukti bahwa peristiwa ini benar-benar ada masih tersimpan rapi, yaitu sebongkah batu dengan mumi kodok di dalamnya. Banyak sekali kisah otentik tentang penemuan kodok atau katak yang hidup di dalam batu keras. Fenomena makhluk hidup di dalam batu padat sering ditemukan dalam jurnal ilmiah pada abad ke-19. Contoh terkuno mengenai peristiwa ini berasal dari abad ke-16. Ambroise Paré, kepala ahli bedah Henry III dari Prancis menuliskan, ketika duduk di desa Meudon dan mengawasi orang-orang yang kami suruh untuk memecahkan batuan yang keras, di tengah batu itu kami temukan seekor kodok yang besar, sehat dan hidup. Pekerja itu mengatakan bahwa bukan pertama kali mereka menemukan kodok hidup di dalam batu. Pada tahun 1865, Hartlepool Free Press
laporkan bahwa seorang pekerja yang sedang memecahkan sebuah bongkahan batu granit menemukan sebuah rongga di dalam batu tersebut, dan di dalamnya ditemukan seekor kodok yang hidup. Kodok itu akhirnya menjadi hewan peliharaan. Pertama kali ditemukan, warna tubuh kodok itu mirip dengan warna batu tempatnya tinggal. Namun ketika terlepas dari batu, warnanya mulai berubah menjadi normal. Teori yang diajukan mengenai bagaimana seekor kodok bisa masuk ke dalam batuan keras adalah seekor kecebong tanpa sengaja masuk ke dalam celah bebatuan. Ketika mereka bertumbuh, rongga batu menjadi semakin besar dan menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Mungkin mereka hidup dengan memakan serangga yang terjebak ke dalam batu dan meminum dari rembesan air. Teori ini masuk akal. Namun pernah ditemukan seekor kodok di dalam batu yang benar-benar padat tanpa rongga, dan batu ini tertanam jauh di dalam tanah. Kelihatannya alam masih menyisakan misteri bagi manusia. Hal ini sangat menarik untuk dibahas. Fenomena yang telah terjadi tersebut dapat dikatakan telah menantang hukum biologi dan fisika tentang kehidupan, yang seakan-akan memberikan isyarat kepada manusia bahwa masih sangat banyak misteri yang belum pernah bisa dipecahkan di atas permukaan tanah yang luas ini di bumi. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda mempunyai teori lain atas misteri ini? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi video dari channel ini dengan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.